Oke, selamat malam Pak Jelo. Saya sudah jadikan co-host ya. Malam yang sorry telat. Pak Jelo. Malam yang sorry telat. Nggak apa-apa. Itu kalau Pak Angelo biar telat orang sampai jam 11 malam tunggu. Karena uh, jawaban yang ditunggu-tunggu dari apa yang disampaikan oleh para peserta Zoom meeting ini tadi siang. Sengaja memang kita ingin berubah untuk mengefisienkan waktu, karena toh yang kita approve hanya mereka-mereka yang paying member ya, sehingga sebaiknya mungkin apakah ini akan kita lanjutkan atau tidak nanti. Tetapi pertanyaan-pertanyaan mengenai rekomendasi saham sebaiknya diajukan mungkin di grup, sehingga kita tinggal menjawabnya nanti saja pada acara ini. Silakan Pak Angelo di admitnya yang masuk-masuk ini. Oh, ya. Saya akan mulai pertemuannya. Berapa Angelo? Ya. Silakan di admit yang masuk ya, saya close membernya. Baik, karena yang masuk sudah kira-kira 30 orang dan saya kira tidak akan sebanyak seperti setiap hari Minggu beberapa minggu yang lalu, di mana sampai ratusan bahkan sampai 200 orang, karena kita mengizinkan yang non-paying member juga mengikuti pertemuan ini. Sedangkan mulai dari bulan November ini sudah kita ngambil kebijakan bahwa hanya yang paying member yang dapat mengikuti acara Zoom meeting pada setiap hari Minggu. Sedangkan yang non-member itu bisa mengikuti acara yang kita adakan pada setiap hari Rabu. Sengaja hari Rabu supaya kita bisa juga memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi untuk hari Kamis dan hari Jumat. Karena kalau hari Kamis, besoknya hari Jumat, saya kira rekomendasi yang kita berikan pada hari itu tidak terlalu bermakna ya, karena tinggal satu hari dan lagi juga hari Jumat. Meskipun tetap misalnya AMTA meskipun satu hari atau hari Jumat, selama itu ada pergerakan intraday, AMTA tetap masih memberikan bisa memberikan output rekomendasinya. Jadi berkaitan dengan AMTA ini, mereka-mereka yang memiliki selalu siap HP-nya di kantongnya, karena selalu saya misalnya mendapatkan signal dari AMTA. Apakah signal apa itu sekarang istilahnya, bottom fishing, sinyal alert buy, dan sinyal-sinyal lainnya. Dan itu saya sangat rasakan manfaatnya, sehingga saya beberapa kali juga melihat keputusan-keputusan saja berdasarkan output dari AMTA. Jadi kembali hari ini kita, saya kira nanti Pak Angelo akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda-Anda yang telah diajukan di dalam WhatsApp tadi siang. Baik, kita mulai mengenai ulasan dari saya. Ulasan saya dari agak lain dari sebelumnya. Saya tidak akan menyampaikan Elliott Wave, karena Elliott Wave sifatnya jangka panjang, dan sampai saat ini saya lihat output Elliott Wave berdasarkan input end of day metastock data yang saya peroleh dari Pak Angelo itu belum berubah. Outlook-nya untuk jangka panjang tetap outlook-nya itu memberikan perkiraan gain 20-30% dalam jangka panjang. Sedangkan yang kita perlukan adalah mungkin di dalam jangka pendek ini. Karena kita semuanya menginginkan bahwa di dalam jangka pendek kita memperoleh income dari trading kita. Baik, saya memberikan sedikit ulasan mengenai
IHSG menurut pandangan saya ya, untuk besok saya mohon nanti Pak Angelo untuk menyamakan, untuk memberikan juga outlook-nya mengenai IHSG ini. Saya melihat, saya sengaja tampilkan di sini suatu template yang saya ambil dari online trading system yang salah satunya saya menjadi anggotanya. Seperti diketahui, saya menjadi member dari beberapa sekuritas. Ya. Saya tidak usah sebutkan nama-namanya. Akan tetapi hampir semua sekuritas tersebut, online trading systemnya bisa memberikan kita kesempatan untuk membuat template. Apa yang dimaksud dengan template? Yang dimaksud dengan template adalah suatu trading system kita atau trading tools kita untuk menentukan berdasarkan indikator-indikator yang kita percaya dapat memberikan sinyal-sinyal beli atau jual, atau apakah suatu saham atau IHSG atau indeks itu dalam keadaan uptrend, downtrend, dalam keadaan bullish, bearish, atau dalam keadaan netral. Lalu apakah kita dapat melihat pada template kita tersebut sinyal-sinyal jual atau sinyal-sinyal beli, atau kita sebaiknya sideways, tinggal di pinggiran, tidak usah melakukan tindakan apa-apa. Seperti diketahui, 1 minggu yang lalu kita telah mengikuti apa yang dinamakan IFTA. Saya menyampaikan satu trading sistem kita yang saya sebut untuk para investor adalah MyAmta, sedangkan untuk para trader adalah the income producing system yang saya miliki, yang saya gunakan dengan membuat template yang dari dulu saya pergunakan, sehingga dengan hanya melihat satu tampilan ini saya sudah bisa mengetahui apakah indeks atau saham akan memberikan kesempatan kepada saya untuk menjual dan atau membeli. Saya umpamakan di sini saya mengambil template IHSG. Yang saya pakai template-nya adalah satu hanya Ichimoku. Jadi yang saya ambil template-nya ini hanya Ichimoku ya. Ichimoku chart, pasti ada volumenya, dan stokastik. Dengan hanya memiliki satu template ini, saya setelah dapat mengambil kesimpulan. Contohnya adalah berdasarkan apa yang saya lihat di sini, maka melihat tanda-tanda pertama, candlestick. Candlesticknya ada apa di situ? Yaitu ada doji harami, ya. Ini doji harami yang menandakan bahwa harga atau IHSG besok kemungkinan besar turun. Di sini ada stokastik yang menandakan juga IHSG dalam keadaan sell signal, di mana garis yang biru memotong garis yang merah. IHSG masih dalam keadaan ini yang di dalam waiting room belum Pak Angelo ini nih, approve. Oke. Masih ada 8 orang soalnya. Kasihan kalau tidak di-approve. Jadi saya melihat di sini dari tampilan ini, dari satu tampilan ini,
saya bisa mengetahui bahwa IHSG masih dalam keadaan bullish, dia konsolidatif, kemungkinan besok dia turun dengan melihat tanda candle di sini dan melihat stokastik yang berada di sini. Dia keluar dari overbought dan sedang menunjukkan stokastik sell signal. Ya, volumenya juga merah, jadi tidak menjanjikan. Template ini saya bisa gunakan juga bukan hanya untuk IHSG. Contohnya, misalnya saya ingin ada pertanyaan mengenai Telekom ya di dalam kemarin, di dalam tadi pertanyaan. Dengan mudah saya mengatakan no, tidak untuk Telkom. Saya tidak mengambil keputusan apa-apa untuk Telkom. Karena apa? Karena dia bearish, berada di Dukumo, tidak menunjukkan sinyal-sinyal beli. Lihat di sini sama sekali tidak menunjukkan. Saya melihat Telkom ini ada pertanyaan tapi nanti juga akan dikonfirmasi apakah jawaban saya sependapat dengan jawaban dari AMTA atau tidak, bisa dikonfirmasi oleh Pak Angelo melalui AMTA algoritmanya. Tetapi untuk Telkom saya bisa mengatakan bahwa no, ya. Walaupun demikian, saya melihat bahwa garis ini ya merupakan support yang kuat. Garis ini merupakan support yang kuat. Tetapi tidak memberikan tanda-tanda adanya memberikan kesempatan untuk dibeli. Itu dari saya. Contoh lain misalnya, saya melihat, kita lihat di sini BBRI. Sorry. BBRI juga bagi sana netral-netral aja. Ya. Tapi saya melihat misalnya di sini ada yang menanyakan ASI, dia sedang sangat strong ya. Ada kesempatan untuk menambah bagi mereka-mereka yang telah beli. Dia sedang sangat bullish ya. Stokastiknya mega overbought, kita melihat di sini dia mega overbought stokastiknya. Jadi sedang dalam keadaan kuat. Stokastiknya mega overbought. Ya. Coba nanti kita lihat oleh Pak Angelo di AMTA bagaimana. Demikian dengan hanya satu template ini yang saya buat, ya, saya bisa dengan mudah mengganti saham-sahamnya. TLKM misalnya. Tadi maaf, ERA misalnya. Tadi ada pertanyaan. ERA, terus saya bisa ganti juga. Seperti halnya kita mengganti di AMTA ya. Kita tinggal tik namanya aja. Oke, kita nikel. Tadi ada yang tanya misalnya. Nikel bagi saya tidak. Contohnya, saya dengan hanya melihat ini, saya langsung mengambil kesimpulan bahwa nikel tidak, Telkom tidak, ASII ada peluang, dia sedang dalam keadaan strong bullish, kuat, ya, bisa dimanfaatkan. Walaupun demikian, untuk jangka pendek, saya sangat sarankan lagi, AMTA bisa dipergunakan. Demikian saya ingin menyampaikan saja, mereka-mereka yang ingin lebih mendalami template yang saya buat, salah satu template ini akan saya presentasikan nanti dalam pelatihan saya pada tanggal hari kedua bulan November tanggal 15. Jadi bagaimana dengan mudah selama kita memiliki hubungan dengan sekuritas yang memiliki online trading system, maka Anda dengan mudah bisa membuat template untuk Anda pergunakan sebagai alat Anda
mengambil keputusan. Saya kira cukup sekian ulasan dari saya. Saya tidak menyampaikan ulasan IHSG dari Elliott Wave karena outputnya masih dapat dikatakan sama seperti minggu-minggu yang lalu. Hanya yang saya lihat bahwa kenaikannya terbatas hanya sampai 6.600 saja. Hampir seluruh time frame ya. Selanjutnya saya persilahkan waktu kepada Pak Angelo untuk memberikan ulasannya. Pertama saya mohon juga mengenai IHSG dulu. Kedua adalah jawaban mengenai rekomendasi saham yang diminta oleh para member. Silakan Pak Angelo, share screen saya alihkan. Siap yang. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini chart IHSG. Kalau kita melihat memang dia masih uptrend ya. Nah, kalau kita lihat Dow Jones, sebentar. Tanggal 30 memang luar biasa mengerikan dropnya. Ada gap jauh ya di bawah kelompok big player yang gede, kelihatan jualan. Ini pasti akan impact ke IHSG, pasti akan pengaruh. Tetapi seberapa jauh pengaruhnya itu yang perlu kita lihat lagi, karena kalau kita lihat di IHSG ada demand power yang cukup besar di area sini ya, di area 5016. Jadi mungkin kalau dia drop karena pengaruh Dow, ini mungkin hanya sesaat ya, kemungkinan besar hanya sesaat, karena tidak ada kesempatan bagi big player untuk jualan dalam jumlah yang cukup. Jadi pasti pengaruh, tapi mungkin hanya sesaat, kemungkinan besar hanya sesaat. Kalau dia turun MMR-nya, diharapkan tidak sampai 5 hari akan balik lagi ke atas ya. Tapi kalau udah lewat 5 hari masih lanjut ya, berarti bearish-nya betul-betul kejadian. Tapi saat ini kita belum bisa mengatakan itu akan terjadi, hanya kemungkinan aja. Yaitu untuk IHSG. Kita akan melihat ini ya, saham yang ditanyakan lewat grup PA ya. Coba grup PA-nya. Di Gold PP Pak Angelo. Oh ya, ntar lagi loading yang. Yang saya tidak bisa dijawab tadi, hanya pancingan aja. Oh ya. Sebentar. Gold pip me. Oke. Mulai dari Pak Steven ya, auto. Nah, auto ada bottom fishing, tapi sayang kurang liquid ya, cuman 400 juta per hari dalam rupiah, dan tradingnya juga kecil. Jadi kalau mau ikutan ya boleh. Jual 2 hari kemudian, tapi kalau dia tembus ke atas 880 plus 1%, berarti bisa hold ya. Karena itu berarti MMR-nya naik. Tapi yang kurang menarik ini aja, dia kurang liquid ya. Kalau mau ikutan jangan gede-gede lotnya. Sedikit-sedikit aja. Supaya bisa kejual nanti kalau kita mau jualan. Oke, demikian Pak Steven. Berikutnya dari Bunia, BMRI. BMRI. Nah, ini dia sudah expire kan. Berarti kita tunggu hanya bottom fishing. Trading range 12%, berarti pas-pasan lah, nanti profitnya nggak terlalu gede. Tapi kalau dia break 58 50 plus 1%, nah itu baru bisa di hold lebih lama ya.
Oke, itu untuk BMRI. Berikutnya BRPT. BRPT ada bottom fishing, boleh silakan ikutan nih hari Senin. Kalau misalnya dia drop gara-gara market ya, gara-gara market, sebetulnya kesempatan bisa beli murah ya. Misalnya MMR turun itu belum confirm kalau belum penutupan. Jadi pada waktu drop ke bawah itu bisa kesempatan dapat harga murah banget ya. Nah, pada waktu menjelang penutupan kalau misalnya MMR-nya tetap turun, nah itu baru perlu lari ya. Tapi kalau melihat demand power yang sekian besar, itu kemungkinan besarnya adalah dia akan balik lagi ya. Jadi hanya sesaat. Jadi kalau mau di hold ya boleh-boleh aja. Tapi kalau mau aman banget ya dijual dulu. Nanti beli lagi pada waktu dia biru lagi candlenya ya, atau MMR-nya naik lagi. Oke, itu untuk BRPT. Trading ini juga bagus, ini 19%, maka patut dipantau dan diikutin. Dari Pak Johan, WIM. Ini kemungkinan hampir semua saham kita asumsikan akan drop ya, karena pengaruh Dow, tapi drop itu kemungkinan besarnya adalah sesaat. Nah, ini WIM, nah kita tunggu aja bottom fishing nih. Karena dia kemungkinan besar besok akan koreksi, kecuali kalau bandarnya memang nggak peduli ya. MMR-nya akan naik lagi nih, salah satu dari 3 ini akan ikut naik lagi. Nah, kita bisa langsung ikutan lagi. Oke. Trade ini juga bagus ya, 16%. Berikutnya BRIS. BRIS ada bottom fishing ya, ada bottom fishing. Bisa ikutan. Kalau dia drop ya bisa dapat murah malah. Jadi mungkin tunggu aja di bagian awal pembukaan market. Kalau harganya drop, nah baru kita bisa ikutan. Jangan ikut pada waktu harga open yang belum drop ya. Tapi kemungkinan sih pada gap down semua ya, hampir semua saham hari Senin. Nah, itu kesempatan kita ambil di murah-murahnya tuh. Ini belum ada tanda big player-nya jualan sih. Jadi kita bisa manfaatkan kalau dia ada gap down ke bawah ya. Kalau rebound lumayan tuh. Karena trading Indonesia gede banget nih, 25%. Oke, berikutnya dari Bu Erna, Antam. Antam kalau dia drop ya sama ya, ambil aja langsung. Itu akan menjadi kesempatan untuk beli di dekat support atau mungkin bottom fishing, karena dia belum ada tanda-tanda jualan juga. Jadi manfaatkan pada waktu harga drop ya. Tradingnya juga menarik nih, 15%. Kemudian berikutnya LSIP. Ini jangan dulu ya, kita tunggu konfirmasi aja dulu, apalagi nanti mau drop ya, belum ada konfirmasi big player buy and hold, jadi jangan dulu kita ikutan. Berikutnya BBNI. Nah, BBNI, nah sebetulnya dia turun nih tanpa big player beli ya. Ini sebenarnya kesempatan kita buy on weakness nih, karena masih ada waktu 5 hari, nggak ada petunjuk bahwa big playernya jualan. Jadi waktu di exit tuh tembus support, diasumsikan kuat bahwa bandarnya ini belum sempat jual, maka akan dikasih rebound selama 5 hari. Itu rebound untuk lanjut uptrend atau rebound untuk loss yang berterima, itu waktunya hanya 5 hari. Jadi kesempatan kita masuk pada waktu kondisi seperti ini ya, pada waktu exit MMR-nya flat. Tapi sekali lagi mempertimbangkan besok drop ya, berarti cocok masuknya besok kalau harganya drop ya, karena itu bisa relatif sangat murah dapat harganya. Lalu selama 5 hari dilihat, kalau lewat 5 hari itu nggak kemana-mana, langsung jualan ya. Kemungkinan reboundnya akan bagus, karena dia memang harusnya rebound dulu. Oke, berikutnya keras. Keras udah jualan, nah ini pasti besok akan ikutan jatuh ya. Kalau misalnya open besok akan ikutan jatuh, didorong dari Dow ya. Berikutnya Inaf. Inaf juga jangan dulu ya, ini kemungkinan besok akan semakin dalam ya, selling pressure-nya besar, jadi pasti akan lebih mudah untuk terjun. Oke, berikutnya dari Pak Erik, Telkom. Nah, ini bagaimana dengan sama rupanya dengan yang katakan no Telkom, karena semua big player jualan, ditambah lagi dari Dow, pasti akan lebih dalam ya. Jangan dulu untuk Telkom.
Berikutnya tower. Tower juga jangan dulu ya, kita masih tunggu dan kemungkinan masih akan lebih dalam lagi. Berikutnya Excel. Nah, Excel dia belum tembus ya, dia masih butuh 1% lagi, tapi kemungkinan Senin akan tembus ke bawah. Kita lihat ya di penutupan apakah MMR-nya flat. Kalau flat itu kesempatan beli di penutupan, berarti open besoknya ya. Tapi kalau dia atau sebelum penutupan bahkan MMR-nya flat dari turun menjadi flat, itu bisa kesempatan kita untuk masuk di harga murah tuh. Dan itu menarik karena trading range-nya cukup bagus ya, 16%. Oke. Jadi silahkan nih. Berikutnya Excel. Udah ya Excel. Berikutnya Era dari Pak Setiadi. Era juga ditunggu dulu ya. Tunggu aja sampai muncul bottom fishing atau penembusan ke atas 1740 plus 1%. Kita jangan masuk dulu ya, ditunggu saja. Karena yang kita tunggu memang bottom fishing atau kenaikan MMR. Kemungkinan sih akan muncul bottom fishing nih dalam minggu depan ini. Oke, BBRI belum ya, BBRI ini memang dua kelompok big player beli, tapi kemungkinan ini akan ada drop besok, kemungkinan muncul bottom fishing. Nah, kita bisa ikutan tuh pada waktu bottom fishing. Entah dia langsung naik atau bottom fishing, tetap aja ikutan karena memang tetap bagus ya indikasinya untuk saham BBRI. Sayang trading listnya kurang menarik ya, 11%. Dari Pak Jimmy, Jetski. Ini juga kita hanya menunggu bottom fishing dan kemungkinan Senin akan muncul bottom fishing, itu barulah kita bisa ikutan ya. Dan ini sangat cocok untuk diikutin karena trading listnya gede banget nih, 36%. Silahkan. Dari Pak Hadi, NKP juga hanya menunggu bottom fishing dan tunggu ya Senin atau dalam minggu depan ini bottom fishingnya muncul, baru kita ikutan. Habis NKP Tekim. Jadi kemungkinan dalam minggu depan ini bottom fishing akan bermunculan bunyi alertnya ya di handphone kita. Karena ngaruh dari Dow yang gapnya gede banget tuh. Tekim juga. Nah, Tekim lihat-lihat waktu dia tembus support karena drop ke bawah. Lihat penutupan, kalau MMR-nya flat lagi, nah berarti kita bisa ikutan di open besoknya ya. Atau mungkin kalau sempat dapat, misalnya sebelum penutupan dia flat lagi, langsung ikutan tuh di harga bawah. Karena technical rebound tuh sangat besar akan terjadi peluangnya. Oke, tapi trading saya 12% ya, pas-pasan. Berikutnya UNTR. Wah, ini jangan nih. Jauh banget ke bawah dia. Takutnya lebih dalam dan technical rebound-nya nggak terjadi. Jadi jangan dulu. Berikutnya Inco. Nah, Inco ada bottom fishing, ini yang keempat nih. Yang berikutnya sebenarnya kita harus abaikan ya. Ini bottom fishing yang terakhir. Yang harusnya di rebound, tapi kelihatannya akan drop lagi karena regional ya. Jadi diabaikan dulu bottom fishingnya. Kita tunggu sampai bottom fishing yang terjadi di mana harganya lebih tinggi daripada bottom fishing sebelumnya. Jadi ditunda dulu aja untuk Inco ya. Dalam minggu depan ini. Berikutnya dari Bu Yulia, MMLP. MMLP trading ini cukup bagus sehingga untuk bottom fishing pun cocok ya. Dan kalau dia tembus support, lihat apakah sebelum penutupan flat lagi MMR-nya. Kalau flat lagi langsung ikutan ya. Tapi kalau dia masih turun jangan ya, jangan. Hanya kalau MMR-nya flat lagi setelah dia sebelumnya turun ya. Kemungkinan besar dia akan turun karena regional ya. Tapi pada waktu dia flat lagi, nah itu saatnya kita ikutan. Oke, berikutnya Pegas. Pegas kemarin ada buy and hold. Nah, kalau turun lagi tunggu bottom fishing. Nah, baru kita ikutan tuh bottom fishingnya ya. Silakan nih. Tradingnya juga bagus, 15% ya. Untuk Pegas oke. Sebelumnya trennya lagi bagus nih.
Tapi mungkin kalau dia kena regional juga dia akan koreksi cukup dalam, tapi tetap itu kesempatan bagus bagi kita untuk dapat harga sangat murah. Oke, berikutnya dari Pak Edison KF. KF jangan dulu ya, ini akan dalam lagi. Kita tunggu sampai indikasi lebih bagus ya untuk dalam minggu ini. Berikutnya PTBA. Ini juga jangan dulu ya, dalam minggu ini jangan kita masuk dulu, kita tunggu sampai lebih bagus kondisinya. HMSP. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk bottom fishing kalau dia turun menembus support. Sekali lagi tunggu apakah MMR yang tadinya turun flat lagi. Kalau flat lagi, nah itu saatnya kita ikutan ya. Perhatikan. Berikutnya dari PDK SMBR. SMBR, nah ini udah dekat support nih. Kemungkinan sih besok akan turun sehingga MMR-nya turun. Tunggu ya, kalau sebelum penutupan flat lagi, langsung ikutan. Dengan trading range 27% mantap nih. Waktu dia technical rebound besoknya. Silahkan manfaatkan kesempatannya SMBR. Berikutnya Dawit. Dawit juga masih tunggu bottom fishing ya, masih bottom fishing kedua, jadi bottom fishing ketiga ini masih akan bekerja bagus. Silakan manfaatkan, dan kalau misal MMR turun ya manfaatkan juga kalau MMR-nya flat lagi sebelum penutupannya, karena trading range-nya 20%. Silakan dipantau nih Dawit juga. Dari Pak Arifin MDKA. MDKA sama, kita hanya tunggu bottom fishing dan situasi juga sama dengan yang sebelumnya karena dekat support, kemungkinan besar akan tembus. Kalau MMR turun, kita tunggu dulu. Begitu MMR-nya flat, itu saatnya kita ikutannya. Dipantau nih mereka. Trading juga cukup lah 14%. BBCA. Oke. BBCA ini yang kita tunggu juga bottom fishing. Kalau muncul bottom fishing ikutan, kalau tahu dia tembus support, lihat MMR-nya ya. Kalau MMR-nya dari turun flat lagi, boleh ikutan masuk. Tapi tradingnya kurang menarik sih, 8%. Bagi yang berminat dengan trading kecil, boleh-boleh saja ya. Berikutnya BBTN. Benar juga nih yang kalau lihat, kalau masukin ke WA dulu, yang masukin akan lihat apakah sudah ditanya atau belum ya. Jadi kecil kemungkinan ditanya double. Oke, BBTN. Nah, BBTN trendnya juga cukup bagus ya, 16%. Yang kita tunggu bottom fishing, dan kelihatannya akan ada bottom fishing ya dalam minggu ke depan mulai dari Senin. Nah, kita baru bisa ikutan. Silakan. Supportnya cukup jauh, jadi mungkin kecil kemungkinannya ditembus ke bawah ya. Hanya bottom fishing yang akan muncul. Berikutnya GGRM. GGRM jangan dulu ya, ini pasti akan lebih dalam lagi. Dari berikutnya dari Pak Farman Ali BJBR. BJBR juga sama ya, masih tunggu bottom fishing. Begitu muncul kita langsung ikutan dengan tradingnya cukup bagus, 14% ya. Oke. Berikutnya lagi Bull. Bull, ini kemungkinan akan tembus ya, tapi demand powernya besar, jadi tembusnya biasanya sesaat ya. Kita perhatikan aja MMR-nya, kalau dari turun flat lagi langsung ikutan, atau mungkin malah dia akan terus naik ya ke 338 plus 1% ditembus, baru kita bisa ikutan lagi. Dipantau aja untuk Bull nih, karena trading saya cukup lah 14%. Berikutnya Tekim. Tekim udah dekat support nih. Kita pantau aja, kalau dia tembus support lalu MMR-nya turun dan kemudian flat lagi, baru kita ikutan ya. Resistance masih jauh, jadi jangan diharap untuk bisa MMR naik. Tradingnya pas-pasan lah 12%. Jadi dipantau aja untuk Tekim. Berikutnya Tins. Tins ada bottom fishing, kemungkinan akan ada bottom fishing lagi yang berikutnya ya. Jadi boleh ikutan pada waktu muncul bottom fishing. Jadi jangan masuk di harga open ya.
lewatin dulu beberapa menit. Kalau harganya turun cukup jauh, muncul bottom fishingnya, nah baru kita ikutan. Trade ini juga cakep nih, 17%, jadi waktu rebound profitnya akan lumayan. Oke, berikutnya dari Pak Hendro, BNGA. BNGA jangan dulu ya, ini pasti kan akan turun dulu, jadi kita skip aja dulu. Dan juga nggak liquid ya, cuma 2 miliar per hari, kurang bagus. BBNI, nah ini yang mesti ikutan nih. Tapi besok kemungkinan besar akan turun lagi. Nah saatnya juga ikutan tuh, dapat harga lebih murah karena memangnya nggak flat nih. Ini bagus nih, silahkan nih ikutan untuk kesempatan dapat technical reboundnya dari big player yang belum jualannya. Walaupun besok MMA-nya turun, kita tetap ikutan ya untuk memanfaatkan nanti technical reboundnya. Oke, berikutnya ICBP dari Panggit. ICBP, nah ini jangan nih, ini jualan nanti akan lebih dalam ya. Jangan dulu untuk dalam minggu ini, jangan ya. Deutsche sudah, nikel. Nikel ada bottom fishing, kemungkinan besok ada bottom fishing lagi. Nah itu bottom fishing yang kelima ya. Jadi mungkin jangan dulu, tunggu sampai ada bottom fishing yang lebih tinggi ya daripada bottom fishing yang besok yang mungkin akan terjadi. Jadi kita abaikan dulu ya bottom fishingnya. Kita tunggu sampai market udah lebih bagus. Ini khusus nikel ya, kita tunggu dulu. Tapi patut dipantau saja karena tradingnya 27%. Oke, berikutnya Telkom udah ya. Astra dari Pak Sugiarto. Astra juga tunggu bottom fishing ya, karena ini MMA-nya sudah naik 2 hari lalu. Kita hanya tunggu bottom fishing, demand power juga oke banget. Begitu bottom fishing muncul, manfaatkan kesempatannya. Hanya saja trading ini kurang menarik ya, 10%. Berikutnya Pewon. Pewon juga kita hanya tunggu bottom fishing. Trading ini juga kurang pas lah, 12%, pas-pasan. Silahkan ya dipantau. Berikutnya dari Pak Arwin, BMRI. Pak Arvin BMRI. Nah ini juga tunggu bottom fishing juga. Trendnya juga pas-pasan ya, 12%. Jadi dipantau aja dulu. Antam sudah ya. Berikutnya dari Pak Bombi Era sudah. NATO nih. NATO sebetulnya lebih bagus nih saham. Kemungkinan sih akan turun kena pengaruh Dow ya, lalu memang turun. Nah begitu flat langsung ambil kesempatan ya. Karena memang yang kita tunggu hanya bottom fishing ya. Bottom fishingnya memang bekerja bagus ya di sini. Ini juga bekerja bagus ya. Silakan nih dipantau NATO. Dari Bu Wiwi, GGRM sudah. Mayora jangan ya, baru banget jualan. Kita skip dulu untuk dalam minggu ini, jangan dulu. Dari Pak Edo, WSKT juga semua juga baru aja jualan, jangan dulu ya, selling pressure-nya gede banget nih. Oke. Dari Bu Rina, Ira juga semuanya baru aja jualannya di hari Senin minggu lalu, jangan dulu. Ada demand powernya masih jauh ya, di sekitar sini nih, 740-an ke atas ya. Jadi tunggu aja sampai ada indikasi bagus. Trendnya juga pas-pasan 13%. Setelah Ira, tadi mana Ira? Oh ini dia. Main. Kita tunggu bottom fishing ya. Ini sudah tembus tapi belum confirm ya. Big player jualan masalah 1% kelihatannya. Jadi kalau bottom fishing muncul ikutan, kalau MMA-nya turun lalu flat lagi ya sebelum penutupan boleh ikutan juga ya. Jadi silahkan dipantau nih, tradingnya cukup bagus, 15%. PTPP masih dari Pak Sil Trisno. PTPP bottom fishing dan kemungkinan akan ada bottom fishing lagi. Jadi
Oh, 920 nih kemungkinan akan turun MMR-nya. Diperhatikan ya. Kalau flat lagi baru ikutan, tapi kalau nggak flat jangan ikutan. Karena demand power-nya masih agak jauh di bawah ya. Dia harus turun lagi kalau mau rebound. Oke. Itu untuk PTPP ya. Trendnya juga cukup lah, 14%. Dari Pak Gunawan Cetra sudah, dari Pak Bima PPRE. PPRE, wah ini udah sell bottom fishing keempat, jadi yang berikutnya harus diabaikan, jadi jangan dulu ya, kita tunggu sampai muncul bottom fishing yang lebih bagus, yang lebih tinggi daripada bottom fishing sebelumnya. Jadi jangan, untuk dalam minggu ini jangan dulu ya PPRE. Boga juga tunggu bottom fishing. Nah kalau tau dia turun karena regional, lihat MMR-nya, kalau flat lagi baru bisa ikutan ya. Demand power juga cukup besar di sini, jadi kemungkinan besar untuk flat lagi itu sangat mungkin ya. Dan waktu kita ikutan pada waktu MMR-nya flat lagi, kita bisa lumayan masuk ya. Tapi sayang tradingnya baru saya lihat cuma 9% ya. Jadi untuk rebound dari bottom fishing mungkin profitnya kurang menarik. Oke, itu untuk Boga. Berikutnya dari Bu Erna Wood, kita juga tunggu bottom fishing ya. Ada demand power di sekitar sini. Support cukup jauh, jadi mungkin hanya muncul bottom fishing. Nah kalau kita mau ikutan silahkan. Tapi tradingnya juga pas-pasan ya, 11%. Silakan aja kalau berminat di Wood. Berikutnya TBIG. TBIG sama tunggu bottom fishing, walaupun bisa aja dia tembus 1500 plus 1% baru kita bisa ikutannya. Tapi jangan ikutan di awal-awal market ya. Tunggu mungkin lewat setengah jam ya, lewat 15 menit untuk lihat harga yang sebenarnya mau terbentuk yang mana gitu. Oke, itu untuk TBIG, tapi tradingnya juga nggak menarik, 9%. Oke, berikutnya BMTR dari Pak Nasrul. Nah, udah muncul bottom fishing, nanti akan muncul bottom fishing lagi, tapi karena sudah dekat support, kemungkinan ya akan tembus nih. Nah, dipantau MMR-nya, kalau turun lalu flat lagi, langsung ikutan. Dan itu perlu ikutan karena trendnya 28% nih, cocok banget untuk bottom fishing, profit bisa bagus. Apalagi kalau dia naik lanjut menembus MMR-nya, wah itu bisa di hold lebih lama tuh. Lumayan profitnya. Oke, LICP sudah, dari Pak Pinggala BTPS. BTPS jangan dulu ya, ini bisa lebih dalam. Jangan, untuk dalam minggu ini jangan dulu. CPIN. Ini juga jangan dulu, Pak Pinggala. Berikutnya dari Pak Lukman, Wika. Nah, Wika masih boleh nih ikutan nih. Kalau misal muncul bottom fishing langsung ikutan ya. Kalau misal MMR turun, pantau sebelum penutupan flat lagi, langsung ikutan juga ya. Karena demand powernya masih nggak terlalu jauh di bawah nih, jadi bisa jadi walaupun terpengaruh regional, untuk reboundnya kelihatannya akan cukup cepat ya. Silakan ya, trendnya juga cukup 14%. Oke, LPPF demand power juga masih bagus ya. Jadi kalau turun ada bottom fishing langsung ikutan, dan ini cocok untuk ikutan karena tradingnya 19% nih, lumayan nih. Bisa profitnya profit gede dalam waktu singkat. Silakan untuk LPPF. Abis yang di WA. Betul kan, tambah efisien kita. Ya. Pertama dengan tidak yang non paying member nggak ikut, membernya hanya 55 orang nih yang ikut nih. Oh, berarti waktu itu nggak sampai ke jam semua gara-gara yang non member ya? Padahal ada tuh pertanyaan tuh, minta hot bandar katanya tuh dari Ibu siapa ya? oh ya, hot bandar. Cuman hot bandar ini akan kena sesaat itu market regional, karena kan kita libur ya. Biasanya akan kena dulu. Tapi kalau berani sebenarnya bisa dimanfaatkan waktu kena ke bawah itu. Oh, cuma satu lagi pula. Harum. Harum. Nah, ini tapi ini mantep nih kalau nunggu bottom fishingnya nih. Ini pasti muncul bottom fishing nih, mantep. Ini dia memang 11%, tapi kan ini bergeraknya baru. Jadi ini akan meningkat nanti persentasenya.
Dan lihat nih di manpowernya, lumayan nih, mantap banget. Iya. Ya, boleh memanfaatkan nih bottom fishing. Jadi Senin kelihatannya bakal bunyi terus nih bottom fishingnya. Iya. Hanya saya kira tunggulah tanggal 4. Ya, betul. Ada perang bandar sekarang nih, Biden lawan Donald. Perang bandar. Bandar 5 hari dengan bandar 10 hari. Ya. Atau di luar saham ada yang mau ditanyakan lainnya, masih ada waktu setengah jam. Tumben. Iya, karena sampilannya nggak banyak, jadi kita bisa cepat selesai. Ya. Jadi akan kita lanjutkan cara ini, yaitu pertanyaan-pertanyaan saham silakan diajukan sebelum acara dimulai. Nah, ini ada yang mau masuk lagi nih, kasihan. Mudah-mudahan tidak tanya saham. Bu Julia dengan Pak Yusa. Apa-apa, nanti bisa lihat rekamannya kan. Iya. Oke, yang saya kira cukup sekian karena tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, karena kebetulan saya akan mengadakan rapat juga dengan Pak Angelo. Iya. Oh, ini kan awal bulan yang kita foto bareng. Oh, foto bareng ya. Oke. Tolong dibuka. Nah, bentar saya nyisir dulu. Nyisir dulu. Nyisirnya matikan dulu itunya, videonya. Ya, kita kasih waktu Eyang untuk nyisir. Oke, silakan. Pas lagi pakai baju merah lagi. Oke, bentar, belum terbuka semua nih. Pak Natalis juga benar-benar di rambut jatuh. Masih banyak yang tertutup. Melda sudah. Bu Marlin. Pak Andojo. Nah, sudah juga. Sudah. Siapa yang mau sama putranya? Ayo. Wah, Pak Arifin, wede. Pak Gajah baru masuk nih. Pendekar ini, pendekar apa bottom fishing nih Pak Arifin nih. Oke, masih ada lagi nggak nih? Masih banyak sih yang mati kameranya. Ini mati-mati. Betul lagi. Wah, Pak Arifin ada gangguan kameranya tuh. Oke, kita aja lah. Oke, kita foto aja ya. Ya. Siap. 1, 2. Ntar masih nongol nih, ntar soalnya blank. 1, 2, 3. Ya. Wah, bagus. Simpan dulu. Ada 2 ya? Ya, bikin 2 aja biar mantap. Oke, sekali lagi. 1, 2. Sebentar. Waduh, bentar ya. Masih motong nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih Pak Tatman dan Pak Angelo. Selamat malam. Sama-sama Pak Lulus. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Angelo. Sama Pak Hadi, Pak Heri. Terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Pak Majuki ya. Terima kasih Eyang, terima kasih Pak Angelo. Sama-sama Bu Reni. Terima kasih Eyang, terima kasih Pak Angelo. Sama-sama. Thank you Eyang. Bu Imelda, Pak Hendro. Yeah. Thank you. Thank you, thank you.
Thank you. Sama-sama Pak Steven. Yang thank you juga. Itu tadi ikut ini, ikut Pak Jan Rahmat ya? Siapa? Saya? Bu Visela, Eh, nggak ikut ya? mati lampu ya. Oh lupa, ya, mati lampu. Sampai jam 4-an. Bagus itu. Hmm. Hasil tuh hujan tadi. Berapa yang hadir ya yang tadi? 130. Oh lumayan ya, banyak. Oh, Ya. banyak. Pak John kan banyak teman-teman dulunya pada hadir. Oh Jadi iya. karena 20 orang kan, kita lihat daftar Hmm. Pak Arifin ke Pak Sadari juga ada dulu. Baik, ke Pak Anjelo kita matikan dulu, nanti kita hidupin lagi. Oke siap yang. Oke ya. Yang Malam. Malam. Dah.